Suasana malamnya di sini menyeramkan. Yo, what's up? Apa kabar? Annyeonghaseyo, selamat pagi semuanya. Setelah sekian lama Mr. Camping akhirnya hari ini mau camping. Cuman hari ini nggak ada yang nemenin Mr. Camping. Cuma ada satu ini nih, ransel besar yang nemenin Mr. Camping. Jadi hari itu Mr. Camping mau tetap camping ke camping ground. Cuman solo camping. Jadi gue camping sendiri karena lagi kondisi pandemi yang makin parah ya, belakangan lebih memprihatinkan. Jadi Mr. Camping sendiri nggak begitu berani camping rame-rame gitu. Jadi apalagi bukan yang satu rumah. Jadi hari ini Mr. Camping solo camping, tetap ke camping ground. Jadi selama ini ada beberapa camping ground yang Mr. Camping pengen datengin. Cuman kendalanya camping ground itu mobilnya nggak bisa masuk. Jadi dari parkiran misalnya harus jalan sekian, ada jarak lah, misalnya jalan 15 menit, nggak nyampe sejam sih. Jadi paling setengah jam, paling maksimal 15 menit. Nah, karena itu Mr. Camping, karena ini kesempatan yang baik bisa camping sendiri, solo camping. Jadi cuma bawa ransel dan mau ke camping ground yang harus jalan kaki, nggak bisa masuk mobil. Oke, let's go. Oke, jadi Mr. Camping udah nyampe Megamendung. Jadi tujuan hari ini tuh ke Puncak Langit Camping Ground. Itu posisinya di dekat banget sama Philemon Camp yang ada di Megamendung. Jadi persis seberang-seberangan. Kalau misalnya belum nonton video Mr. Camping di Philemon Camp, bisa lihat di sini. Nah, gue pilih tempat ini hari ini karena tempat ini emang dari parkiran, kalau misalnya mau camping harus jalan kaki ke atas, kayak lumayan terjal. Cuman dari parkiran ke atas sih sebenarnya nggak begitu jauh, kayaknya kurang lebih naik 10 menit aja cukup. Nah, jadi Mr. Camping udah masuk jalan desanya. Nanti semakin dekat Mr. Camping akan kasih lihat aksesnya seperti apa. Daerah sini sebenarnya Mr. Camping udah sering banget datang karena memang daerah sini tuh banyak banget tempat camping Megamendung. Dan kebetulan cuacanya juga mendung nih ya hari ini. Nah, ini jalanan aksesnya kayak gini. Jadi ada satu bagian tuh nanjak banget cuman jalannya bagus. Nah, sampai di sini juga jalannya masih bagus. Jadi seperti informasi sebelumnya yang pernah gue mention di video-video sebelumnya yang ke Philemon Camp, akses ini sebenarnya cukup bagus. Cuman nanti kalau misalnya udah mau nyampe baru dia menyempit banget, terus jalannya agak rusak. Jadi cuma bisa satu mobil lewatnya. Ini udah mau nyampe nih, tinggal 4 menit kira-kira. Jalanannya kayak gini, agak sempit tapi masih bagus ini. Sedan maupun city car masih bisa datang ke sini ya. Oke, jadi Mr. Camping udah nyampe. Jadi katanya naik tuh 15 menit. Jadi hari ini tuh Mr. Camping bawa backpack. Jadi kayak semacam latihan aja ya, latihan. Karena rencananya Mr. Camping dalam waktu dekat mau naik gunung juga. Jadi walaupun ini cuma 15 menit, simulasi aja kecil-kecilan. Jadi harus naik ke atas sana, sekitar 200 meter, tapi butuh waktu 15-20 menit. Oke, jadi mobil Mr. Camping
tinggal di sini, terus Mr. Camping akan naik ke atas. Oke, udah nyampe di atas. Kurang lebih 10 menit tadi Mr. Camping jalan dari arah bawah itu. Nggak nyampe 15 menit ya sebenarnya ke sini untuk pasang tenda. Ini dari salah satu spot yang view-nya kelihatan nih. Agak kabut cuman bagus banget kelihatan ke bawah. Kayak bener-bener di puncak langit. Oke, jadi Mr. Camping udah nyampe, udah cari spotnya nih. Jadi hari ini Mr. Camping akan camping di spot ini. Gue mau pasang tenda sini, terus view-nya ke sana. View-nya ke sini. Nah, kalau misalnya ke bawah itu kelihatan kayak ada tenda-tenda lagi. Ah, itu Philemon Camp yang Mr. Camping datengin sebulan lalu. Itu Philemon Camp ada di bawah. Oke, jadi Mr. Camping mau pasang tenda dulu. Oke, Mr. Camping udah pasang tenda nih. Begitu pasang tenda, kabutnya langsung turun. Kalau camping di tempat kayak gini harus perhatiin spot pasang tendanya, sama lihat pohon-pohon sekitar, karena apalagi lagi musim hujan ya, jadi banyak pohon-pohon yang bisa tumbang. Jadi harus perhatiin sekitar kita tuh ada pohon yang kurang sehat nggak gitu. Jadi jangan pasang tenda di sekitar pohon yang mau tumbang. Nah, Mr. Camping ini udah jam 12 lewat, jadi mau coba makan dulu. Makan dulu, masak di sini. Oke, Mr. Camping mau masak kopi dulu. Makannya udah jadi nih, ramyeon mie Korea. Besok kami makan dulu ya. Saya mau kesempatan. Enak nih sambil lihat kabut, makan yang kuah-kuah. Mantap. Oke, jadi baru jam 3 ya. Habis makan tadi ngopi bentar. Nah, ini emang daerah Megamendung tuh dari dulu emang sering kabutan kayak gini, apalagi daerah sini yang udah hampir bener-bener atas puncaknya bukit ya. Jadi seharian tuh kabut terus. Jadi view-nya nggak begitu kelihatan, cuman sebenarnya view-nya bagus banget dari sini. Bagus banget, dan spot gue ini dekat sama aulanya sama WC-nya. Karena gue sendiri, jadi gue pilih tempat yang
aman juga, ada penjaganya. Nah, jadi habis ini Mr. Camping mau mungkin tidur bentar ya. Habis itu seharian baca buku, menghabiskan waktu sambil baca buku. Terus sore mandi, makan malam, baca buku lagi, terus tidur. Oke, nanti gua kasih lihat campsite-nya seperti apa. Oke, masih jam 3-an, cuman kabutnya makin tebal. Jadi Mr. Camping khawatir bakal hujan sorenya. Jadi Mr. Camping mau kasih lihat campsite ini seperti apa. Nah, jadi Mr. Camping spotnya menurut gua paling bagus view-nya di sini. Cuman di sini harus hati-hati soalnya ada genangan air di sini. Kalau misalnya hujan pasti tergenang. Jadi Mr. Camping setup tendanya agak sedikit ke pinggir. Nah, di sini ada tenda-tenda punya pengelolanya. Ini bisa disewa juga. Saat ini kosong. Jadi ternyata hari ini cuma Mr. Camping doang di tempat ini. Dan di situ ada kayak pondok gitu. Ini juga disewain. Kalau nggak salah 300. Kalau tenda 250 untuk 2 orang. Itu juga buat 2 orang. Nah, ini ada aula kecil. Ada aulanya. Terus di belakang sini ada WC-nya. Mr. Camping kasih lihat WC-nya. Sini WC-nya ada 3 pintu. WC-nya kayak gini. Nggak terlalu bersih ya, dan kelihatannya udah agak lama, dan banyak serangga juga tuh. Banyak laba-laba. Jaring laba-laba juga. Jadi ada 3 pintu. Biasanya kayak gini. Nah, ke belakang ini masih kayak hutan banget, karena emang ini pada dasarnya hutan milik perhutani. Cuman pengelola di sini kerjasama dengan perhutani untuk bikin camping ground ini. Oke, kita ke bagian depan karena ini termasuk bagian belakang ya sebenarnya. Oke, jadi nih kita menuju ke bagian tengah. Ini tendanya juga disewain 250.000 untuk 2 orang. Di dalamnya ada matras sama selimut, bantal. Di bagian tengah sini juga bisa camping. Bisa setup tenda. Terus di sini ada kayak photo zone ya. Ada tempat buat foto, cuman ini kabut banget jadi nggak kelihatan. Ada photo zone, terus ada tempat bench buat duduk. Turun sedikit lagi, di sini ada musola. Nah, musola jadi bisa sholat di sini. Turun sedikit lagi, ini bisa camping di sini juga. Jadi spot buat pasang tendanya sebenarnya banyak, cuman spot yang kelihatan langsung ke view-nya itu agak terbatas. Ini di sini benar-benar gua doang, kecuali ada 1 penjaga, jadi sepi banget. Di sini banyak banget spot tendanya ya, jadi bisa pasang di sini, sini. Terus di sini juga ada pondok disewain. Nah, sebelah sini ada WC lagi. Jadi toiletnya ada 2 titik. Yang di sini lebih banyak pintunya, ada 5 pintu. Dan di sini juga WC-nya kurang lebih sama kayak gini. Oke, jadi sebenarnya campsite-nya ini persis di atas bukit yang paling tinggi di daerah sini. Bisa disebut kayak gunung kali ya sebenarnya. Pas di bukitnya, jadi benar-benar merefleksikan namanya ya, puncak langit. Dan juga kabutan terus dari seharian. Mr. Camping pengen terbangin drone, cuman dari tadi kabut jadi belum sempat. Cuman suasananya dingin banget.
siang-siang gini juga cukup dingin karena banyak pohon dan juga ketinggiannya ini 1000 meter. Kita balik lagi ke tenda. Oke, ini udah jam 5. Mr. Camping sempat mandi, airnya dingin banget di sini karena emang suhunya juga dingin banget ya di sini. Gue agak salah kostum karena harusnya gue bawa pakaian yang lebih hangat. Karena pas gue camping di Philemon Camp yang ada di bawah itu, padahal deket banget, tapi di situ nggak berasa sedingin ini. Jadi ini ketinggiannya juga kelihatannya nggak begitu beda jauh, tapi ternyata di sini rasanya jauh lebih dingin. Jadi ini baru udah mau jam 5, tapi dinginnya udah cukup berasa. Nah, ini tendanya sebenarnya muat 2 orang, cuman biasanya Mr. Camping kalau sendiri nih kayaknya pas banget di sini. Soalnya sisanya pakai buat barang-barang kayak gini. Terus tunggu gelap sedikit, mau makan malam. Nanti makan dan masaknya di depan. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Sebenarnya pengen hujan, tapi jangan terlalu deras. Kalau misalnya tidurnya hujan rintik-rintik tuh enak. Cuman kalau misalnya deras banget, malah nggak nyenyak karena khawatir airnya bisa tergenang di mana-mana. Jadi mudah-mudahan cuacanya bersahabat ya, nggak badai kayak waktu di Philemon Camp. Oke, makin sore makin berkabut ya. Lihat, hampir nggak kelihatan. Jadi pas terakhir gue camping di Philemon Camp yang di bawah sana, itu juga kabutnya lumayan tebal. Jadi kayaknya emang bagian daerah sini itu sering banget berkabut. Jadi kalau misalnya yang suka suasana yang berkabut kayak gini, gue rekomendasi banget tempat ini. Oke, jadi bentar lagi bakal gelap, mau makan malam. Mungkin Mr. Camping juga nggak akan tidur malam-malam karena cukup dingin. Jadi diusahakan tidurnya agak banyak, hibernasi setelah makan. Pas jam 6 udah mulai hujan. Sesuai ekspektasi Mr. Camping, ini hujan udah mulai turun. Cuman mudah-mudahan sih jangan terlalu deras, soalnya dataran sini tuh airnya nggak terlalu ngebuang, jadi cenderung agak becek gitu. Jadi mudah-mudahan hujannya kayak gini-gini aja. Soalnya kalau misalnya cuma segini doang enak, nikmatinnya enak. Cuman kalau misalnya lebih deras jadi agak pusing ya. Oke, jadi kayaknya sepertinya Mr. Camping harus masak di dalam tenda. Yang pasti harus hati-hati kalau misalnya masak di dalam tenda. Harus ada sirkulasi udara yang cukup, jangan sampai kebakar. Untuk makanan instan jadi nggak terlalu repot sih, lama. Oke, jadi menu makan Mr. Camping malam ini makan instan. Datang ya. Ini kayak apa ya? Makanan instan Korea. Dapat nasinya juga, tinggal panasin. Terus di sini ada, tinggal masukin air. Ini ada kayak bumbu-bumbu instannya, tinggal masukin air ke sini. Terus jadi sup. Jadi nasi dan sup. Terus ada satu lagi. Mr. Camping bawa tuna kaleng. Tuna kaleng
Korea juga. Ya, jadi makan malam Mr. Camping ini hari ini, malam ini. Jadi Mr. Camping masak persis di samping Mr. Camping karena di luar hujan. Jadi praktis banget. Masukin nasi sama bumbu-bumbunya jadi nasi kuah. Terus tuna kaleng rasa cajang warna hitam ya. Udah jadi. Sebenarnya bentuknya nggak begitu menarik karena cuma kayak kuah dan nasi. Cuman karena kita lagi di alam bebas dan di sini lagi dingin, jadi pasti enak. Oke, Mr. Camping makan dulu, makan malam sama kesmida. Ada ikan kering ya. Oke, jadi Mr. Camping sebelum mau tidur mau ke WC dulu. Jadi mau sekalian kasih lihat suasana malamnya. Ternyata di sini suasana malamnya nggak menyeramkan sama sekali karena ada lampu-lampu pada nyala. Cukup bagus sih. Jadi suasananya kayak gini. Ini aulanya sekalian penjaganya nginep di sini. Terus di semua area ini ada lampunya. Jadi kelihatannya ada lampu, semua ada lampunya. Jadi malam-malam juga suasananya nggak menyeramkan. Jadi kalau misalnya ada yang khawatir suasana malamnya di sini menyeramkan, sama sekali enggak. Mr. Camping merasa aman dan juga karena ada lampu-lampunya juga jadi oke sih suasananya. Oke. Terus Camping mau ke WC dulu sebelum tidur. Oke. Udah jam 9 kurang ya. Cuman udah ngantuk soalnya udara sini cukup dingin, jadi kayak bikin pengen tidur. Jadi Mr. Camping mau tidur dulu. Tempat ini yang pasti bukan tempat untuk melihat sunrise maupun sunset karena kebanyakan tertutup dan juga banyak kabut. Jadi di sini bukan tempat yang tepat untuk lihat sunrise maupun sunset. Jadi kemungkinan Mr. Camping nggak pasang alarm, coba tidur sampai sepuasnya di sini. Mumpung udaranya dingin di sini. Mudah-mudahan nggak hujan. Jadi besok pagi juga buka tenda nggak begitu susah. Oke, Mr. Camping tidur dulu. Selamat tidur. Selamat malam. Selamat pagi semuanya. Jam berapa nih? Jam 6 pagi. 6 pagi tapi nggak terlalu terang ya di sini. Oke, masih agak mendung gitu. Pasti kabut ini di luar. Kita coba lihat ya.
kabut banget ya. Jadi nggak bisa lihat sunrise sama sekali nih. Mr. Camping udah sempat mandi. Tadi mandi jam begitu melek langsung mandi. Itu salah satu ritual Mr. Camping kalau misalnya lagi camping, mandi pakai air dingin. Jadi langsung seger banget. Dan airnya di sini dingin banget, luar biasa dingin. Nah, Mr. Camping mau share pengalaman camping di sini. Overall semuanya memuaskan. Di sini keunggulan pertama adalah lokasi yang ada di atas gunung. Ini dibilang bukit agak rancu karena cukup tinggi ya. Terus naiknya sekitar 10-15 menit. Kita sebut gunung kecil aja ya. Jadi pengalaman di gunung kecil ini menyenangkan karena lo nggak perlu naik gunung sampai berjam-jam atau berhari-hari untuk merasakan camping di atas gunung. Jadi tempat ini cocok banget buat pemula atau yang belum pernah camping naik gunung tapi pengen coba. Jadi sebelumnya coba ngerasain dulu rasa camping di sini, atau juga mungkin orang-orang yang suka camping tapi nggak pengen males naik gunung berjam-jam atau berhari-hari. Nah, di sini pas banget karena tinggal naik gunung kecil ini 10 menit sampai 15 menit. Itu lo udah nyampe di atas gunung kecil ini dan bisa ngerasain pengalaman camping di tengah-tengah hutan pinus. Nah, terus di sini kedua dingin banget. Jadi harus pakai pakaian yang cukup tebal, dan juga suasana di sini tuh selalu kabut. Sepanjang Mr. Camping di sini, pas kemarin nyampe jam 11 siang aja kabutnya tipis, tapi setelah itu kabut terus sampai saat ini juga kabut terus. Jadi di sini bukan tempat untuk lihat sunset ataupun sunrise. Tapi kalau misalnya yang suka suasana yang kabut kayak gini, yang tebel, itu pas banget di sini. Nah, terus fasilitas di sini juga sebenarnya cukup lengkap. Harganya di sini satu orang misalnya bawa tenda sendiri, satu orang 60.000. Jadi harganya termasuk menengah, nggak murah nggak mahal. Nah, tapi kekurangan di sini itu nomor satu adalah sinyal HP. Jadi misalnya kami kalau misalnya mau telepon atau mau internetan, itu harus ke salah satu spot yang ada misalnya dekat WC. Jadi ada beberapa spot yang ada sinyalnya, tapi tempat lain semuanya nggak ada sinyalnya. Bahkan telepon pun dari tenda ini nggak bisa. Jadi itu nomor satu. Telkomsel dan XL sinyalnya hanya ada di beberapa spot aja. Nah, kemudian kekurangan kedua adalah fasilitasnya. Fasilitasnya itu lengkap, ada musola, WC, aula dan lain-lain. Cuman perawatannya kayaknya kurang ya. Jadi kebersihan dan khususnya kayak banyak jaring laba-laba gitu, jaring laba-laba dan serangga. Nah, jaring laba-laba dan serangga ini sebenarnya sama pengelola bisa dibersihin ya, misalnya 3 hari sekali pakai sapu. Sebenarnya hal yang sederhana yang bisa bikin pengunjung nyaman, tapi banyak camping ground yang nggak melakukannya. Nah, selain dua kekurangan itu sih cukup oke. Di sini ada kayak dek kayu gitu di pinggir. Itu juga kayaknya menarik kalau misalnya bisa camping di dek kayu. Jadi pengalaman di sini overall baik. Tidurnya juga enak di sini karena dingin. Cuman kalau misalnya hari biasa pasti sepi kayak gini. Paling 1 tenda 2 tenda. Kebetulan kemarin Mr. Camping sendiri cuma 1 tenda doang. Ternyata pagi Mr. Camping keliling juga nggak ada tenda lain. Jadi cocok banget kalau misalnya yang lagi banyak pikiran atau galau mau solo camping sendiri, bisa datang ke tempat ini untuk mengosongkan pikiran. Walaupun Mr. Camping nggak galau, cuman kayaknya pas Mr. Camping udah stay 1 malam di sini, cocok banget buat orang yang lagi stres mau melepas penat. Dan juga mungkin paling berdua, jangan rame-rame ke sini, nggak begitu cocok. Lebih cocok sendiri atau berdua, karena emang suasananya sunyi banget di sini. Oke, jadi sekian informasi dari Mr. Camping.
Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Kalau misalnya ada rekomendasi tempat untuk camping, silakan komentar juga di bawah ini. Oke, see you in next episode. Bye bye.